Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita diberikan rezeki, kesehatan, kesempatan untuk terus dapat melakukan amal-amal kesolehan, amal-amal ibadah yang semoga seutuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini, kita mengetahui bahwa ada satu amalan yang sangat utama, yaitu sedekah. Sedekah ini yang dimimpi-mimpikan, yang diidam-idamkan, diharapkan oleh orang-orang yang nanti setelah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian menginginkan untuk kembali ke dunia melakukan berbagai amal ibadah yang mereka sebutkan salah satunya adalah sedekah. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawal akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Segeralah berinfak kalian semua, bersedekahlah kalian sebelum kematian mendatangi kalian, karena nanti di akhirat kelak akan ada orang-orang yang menyesal dan berkata, ya Allah, berikanlah kami tambahan waktu, kembalikanlah kami ke dunia agar kami dapat bersedekah dan kami menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kenapakah kemudian orang-orang yang sudah mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala lalu mereka menyesali amalan-amalan mereka selama di dunia dan kemudian mereka menginginkan balik lagi ke dunia untuk bersedekah, tidak menyebutkan untuk ibadah-ibadah yang lain, tapi mereka menyebutkan kami ingin bersedekah dan kami ingin menjadi orang-orang yang soleh. Karena sedekah ini sangat utama, salah satu ibadah yang sangat utama, yang sangat afdal, karena berkaitan dengan hablum minallah juga hablum minan nas, memberdayakan ekonomi umat, mengangkat derajat manusia, juga mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita juga memahami bahwa betapa banyak keutamaan yang dimiliki oleh sedekah ini. Di antaranya adalah sedekah memiliki keutamaan, kita akan diberikan pahala berlipat ganda dari sedekah yang kita keluarkan. Dalam bentuk apapun sedekah yang kita keluarkan tersebut. Sedekah juga dapat menjauhkan kita dari api neraka. Sedekah juga adalah amalan yang tidak terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Sedekah dapat menolak bala, kita dapat terhindar dari berbagai musibah dan berbagai masalah yang seharusnya menimpa kita, kemudian Allah selamatkan kita. Sedekah juga kemudian akan menambah banyak kawan dan saudara kita, menambah banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan dari kita, sehingga kemudian kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan sedekah yang lain yang tentu saja ini kemudian menjadi idam-idaman bagi orang-orang yang telah mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ingin kembali ke dunia untuk bersedekah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi ada 700 pahala kebaikan yang Allah balas bagi orang-orang yang bersedekah, yang rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui keutamaan sedekah ini, Allah telah mengingatkan kepada kita semua agar kita menggemarkan sedekah ini, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun yang kita mampu. Karena setelah kematian kita dapati, lalu kemudian kita memiliki penyesalan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa balik lagi ke dunia untuk bersedekah, untuk beramal soleh yang lain. Karena Allah menegaskan di ayat berikutnya, Al-Munafiqun ayat 11, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan pernah mengakhirkan satu nafas, satu jiwa, satu roh kalau sudah sampai kepada ajalnya. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup,
diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita rajin-rajin bersedekah, rajin berinfak, karena sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, berinfak tidak akan pernah jatuh miskin, hidupnya akan terus berkah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang rajin dan gemar bersedekah, rajin berbagi kepada sesama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kemudian kita dimasukkan ke satu tempat yang mulia, membersamai para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita pula dapat menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan menggemarkan ibadah dalam bentuk sedekah yang luar biasa. Setiap waktu kita, setiap kesempatan kita, dan dimanapun kita terus rajin menebar kebaikan dalam bersedekah kepada sesama kita, saling tolong menolong, bantu membantu, mengokohkan barisan dan tubuh kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.